Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om dan Tante semuanya. Salam Jos People. Malam hari ini saya ingin menunjukkan sebuah aktivitas bisnis yang biasanya itu saya jalankan setiap harinya. Mungkin banyak Om dan Tante yang penasaran sebenarnya itu eh, sebagai owner bisnis di Regar Sport ini itu apa sih yang saya lakukan setiap hari? Apakah kemudian setiap hari saya itu juga ke pabrik? Apakah setiap hari saya itu juga mimpin rapat atau seperti apa gitu? Faktualnya gitu, kondisi di waktu hari ini itu saya lebih nyaman. Spending time waktu saya itu lebih banyak ke keluarga. Oke, rutinitas bisnis saya itu dimulai di jam 9 pagi ya, jam 9 pagi sampai jam 12 itu biasanya saya menerima coaching. Saya menerima coaching dari anak-anak di manajemen, baik dari marketing, produksi, R&D, tim riset, IT, semualah unsur-unsur di manajemen. Kemudian makan siang, terus jam 1 sampai jam 3 biasanya season kedua. Itu pun kalau ada yang mengajukan ya. Kalau tidak ada yang mengajukan ya saya free time, longgar gitu. Terus nanti waktu saya untuk kemudian saya sharing juga lagi ke teman-teman di luar Regar Sport itu biasanya kalau jam 7 malam, biasanya di kolegal bisnis yang bersifat eksternal. Nah, mungkin ada pengembangan inovasi produk, ada pengembangan bisnis dan lain sebagainya, itu saya buka session itu biasanya setelah jam 7 malam ya, setelah Isya. Nah, ini biasanya kalau yang malam hari ini, malam-malam seperti ini tuh uh, audiennya tidak hanya dari Regar Sport, karena juga kita kan juga butuh pengembangan bisnis ya, seperti itu. Jadi hampir waktu saya itu sebenarnya 100% di rumah, nggak kemana-mana gitu. Cuma kenapa ini menjadi sebuah hal yang menarik yang perlu saya sharing kepada Om dan Tante semuanya gitu. Nah, sebenarnya meskipun saya tidak kemana-mana, tapi bisnis ini bisa di mana-mana. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, kita coba cek, melihat, dan mulai bereksperience ya. Jadi ketika Om dan Tante itu sebenarnya hari ini mengamati ya login Om dan Tante sebagai brand dan sebagai agen ya. Brand sama agen dulu nih kita bahas. Sistem itu sudah menyediakan eh, sebuah konsep ERP ya, Enterprise Resort Planner. Dalam sebuah bisnis itu sebuah, menurut saya sebuah sistem yang uh, cukup lah untuk mengawal bisnis kita itu dari hulu ke hilir. Nah, saya setiap hari itu hanya akan checking seperti ini Om dan Tante. Jadi di ini saya masuk ke menu Regar Spot ya, langsung biasanya itu yang saya cek itu hanya di beberapa report ya, holding. Pertama pasti yang saya cek pertama itu alat bantu makro. Itu ada yang pertama itu alat bantu makro. Kemudian nanti saya juga akan ngecek di produksi. Oke, tabel perangi produksi, lusinnya, lusin. Kemudian tabel pelangi custom, yang di custom. Nah, tabel pelangi custom design. Ini produksi, yang ini custom design. Nah, kemudian saya juga checking ya, rutin itu ada di laporan transaksi. Nah, laporan transaksi ini saya cek di dua. Pertama yang di laporan omset, sama yang kedua itu ada di rekening bermasalah ya, biasanya yang divalidasi pendapatan. Itu. Nah, sambil seperti itu jalan, nah, ditambah satu data lagi biasanya di capaian. Nah, capaiannya branch, agen, reseller. Nah, biasanya ini yang saya cek Om dan Tante semuanya. Jadi hampir
hampir dipastikan apa yang saya kerjakan dalam rutinitas bisnis ini itu di depan monitor, tapi itu nggak sepanjang hari ya, nggak sepanjang hari. Nah, kalau om dan tante benar-benar paham tentang apa ini bisnis ini, sebenarnya menu-menu yang saya sajikan, yang saya pegang, menu-menu yang saya pakai di hari ini, yang saya lihat setiap hari ini, itu sudah saya share kepada brand sejak 2 tahun lalu. Artinya apa? Artinya sebenarnya brand ini sudah harus bersiap seperti gaya bisnis saya gitu. Terus tahun ini closing quality agen itu juga harus memastikan nanti agen itu hanya berposisi mengamati sistem seperti yang saya lakukan. Oke. Lalu targetnya ada reseller ya. Kalau reseller itu nanti pada waktu regard brand. Jadi ketika bisnis itu bergerak benar-benar hanya karena by system. Gitu, by system. Dan inilah yang kenapa kalau kita selalu ngomongin sistem gitu. Jadi investasi kita itu ada di sini ini om dan tante. Kita nggak kemana-mana, tapi bisnis ada di mana-mana, cuan ada di mana-mana. Gitu. Jadi mari kita selesaikan ritme bisnis kita hari ini. Di tahun ini agen harus segera jadi influencer. Itu biar posisinya akan seperti ini. Saya pun hari ini influencer ya. Jadi selain saya melihat check and recheck sistem ini di jam-jam tertentu, saya juga pegang WA saya untuk pelayanan ya, karena saya sebenarnya influencer utama di bisnis ini. Jadi kalau saya influencer utama ya saya membangun sebuah konsep branding atas diri saya, kemudian juga bagaimana selalu biar menarik kepada orang lain untuk join di bisnis ini gitu. Jadi terus jangan dikatakan kemudian checking sistem terus sisanya waktunya juga nggak dipakai untuk branding diri, nggak. Makanya saya ngomong kalau brand sebenarnya sudah operasional sistem dan yang menjalankan sistemnya itu manajer brand, maka brandnya itu sudah sebagai influencer total, maka bisnisnya bergerak hanya sebagai cara dia membranding dirinya. Nah, agen hari ini kan sudah seperti itu nih, karena kalau agen masih pelayanan user ya Anda nggak akan bisa menjalankan bisnis dengan konseptual saya. Nah, melihat cuan hanya dari data gitu. Nah, kalau agen bersiap ya menjadi influencer, nanti akan bergerak nih data yang Anda bangun. Resortnya akan banyak karena reseller di bawah Anda banyak sekali nanti. Gitu. Lalu apakah reseller nanti itu juga akan seperti itu? Iya, kalau di regard brand. Karena kan pelayanan sudah diambil alih sistem nanti di regard brand. Dan reseller hanya juga checking data. Ada cuannya juga, ada resiko cuannya juga gitu. Nah, kita coba cek nih, benarkah dengan hanya melihat data kita bisa benar-benar memastikan bahwa bisnis ini akan berjalan gitu. Nah, sama om dan tante. Jadi kalau kita lihat kan data-data ini jelas ya. Ada verifikasi supervisi desain, antrian desain, revisi desain. Nah, di data ini juga jelas ya. Ada 1907 ID desain yang berposisi reguler. Kemudian pending transaksinya 1278, pending validasi DP-nya 93, pending desainnya 210. Nah, jelas kan? Oke. Terus kemudian ini yang sudah mengarah ke slotnya. Ini kalau ID desainnya yang sebelah kiri, nah yang sebelah kanan itu yang mengarah ke slotnya. Nah, bisa dicek. Jadi hari ini yang menunggu validasi transaksi itu 65, pending validasi DP ditambah 30, 95 transaksi yang menunggu divalidasi di detik ini. Kalau 100 transaksi itu trennya itu ada di kisaran 30 sampai 40 juta ya. Berarti ya cek aja lah, kalau ini hampir satu kan berarti ada sekitar 30 sampai 40 juta transaksi yang masih menunggu ya di detik ini untuk divalidasi keuangan. Nah, ini dari target kinerja marketing, ini dari target kinerja marketing itu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri dari target kinerja desain. Saya cek. Nah, saya nggak pernah ketemu desainer ya dari desainer ini, tapi alhamdulillah dengan sistem ini kita bisa bekerja ya, from anywhere gitu. Kemudian yang kedua biasanya saya checking di laporan produksi tabel pelangi. Saya cek apa kemudian produksi ini mengalami masalah
Oke, kita coba analisa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ada 8 baris. Tapi yang baris paling bawah ini yang rekap 120 ini itu ada di bawah garis putih. Artinya ini marketing mendahului produksi sekitar berapa lusin nih? 35,5 lusin. Ya, jadi melebihi kuota, ya melebihi kuota dari produksi. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena sebenarnya ini masih di bawah 10 hari siap kirim, gitu. Di bawah 10 hari siap kirim. Jadi gini loh bedanya. Kalau 10 hari siap kirim itu di atas garis putih ini ya, di atasnya ya, itu lebih dari 10 baris ya. Jadi misalkan 119 ini saya hitung ke atas dan itu lebih dari 10 baris ya. Berarti itu kesalahan produksi. Tapi kalau dengan di bawah garis putih ini ke bawah, berarti itu marketing itu naik, tapi produksi tidak jelek. Hanya saja produksi harus segera mengupgrade kuota. Kuota itu yang di sini. Nah, tren kuota itu di sini. Kalau di sini itu kan trennya maksimal 220 nih kebijakannya. Nih, kebijakan 220 lusin style. Nah, nanti kalau indikatornya ini ada marketing ini melebihi 3 baris biasanya ya. Dari di bawah garis putih ini ada lebih dari 3 baris ya. Yang di part paling kiri ini, dia akan diupdate, dinaikkan kuotanya. Nah, dinaikkan kuotanya menjadi 250 atau 240 sesuai dengan kebijakan di manajemen. Untuk kemudian apa? Menyelaraskan lagi proses produksinya. Gitu. Nah, part ini selesai ya. Jadi kayak yang di angka-angka di atas garis putih ini kan sebenarnya sudah emergency nih, ada masalah. Sebenarnya ada masalah. Tapi kenapa ini ada masalah? Ya, ini kalau kita cek mesti pasca dari Serena kemarin ya. Minggu kemarin kan Serena sempat hold dari pabrikannya dan alhamdulillah hari ini udah clear, lancar dan ini udah bergerak. Jadi ini pun tidak akan berakibat ke 10 hari siap kirimnya itu terlanggar. Karena ini kalau jalan aja besok kemungkinan 2 hari 3 hari lagi itu sudah clear ya. Sudah dipastikan kirim dan itu di bawah 10 hari masih aman ini. Yaitu diproduksi. Kemudian di tabel pelangi. Nah, ini juga kelihatan Om Nandan. Jadi siapa yang validasi custom desainnya rapi, siapa yang enggak, itu kelihatan dari saya. Nah, ini kalau saya klik, apakah ini karena restore, apakah ini karena enggak, apakah karena lupa karena validasi, itu kelihatan. Gitu. Diklik pun ada kan ini keterangannya. Nih ada kan, very well, Olive, CSA Agen Anggisa Putri, Brand Street, Dania Rofika Dewi. Nah ini semua kelihatan. Status one by one-nya kelihatan. Ya, status one by one-nya kelihatan. Gitu. Terus, nah ini kalau ini omset ya. Nah, omset jangan dulu lah, jangan di-share dulu, oke. Nanti kapan-kapan lah kita bongkar lagi. Jadi saya ingin memastikan Om dan Tante semuanya, saya berharap nih, brands itu sudah melihat kapasitas bagaimana bisnis ini bekerja dengan operasional system. Pegang sistemnya, kendalikan datanya. Oke. Agen tahun ini harus benar-benar sudah berubah ke influencer dengan harapan apa? Nanti juga sudah operasional system nih. Tahun depan wajib operasional system. Sudah kenal itu alat bantu makro, sudah kenal tabel pelangi, itu sudah setiap hari itu yang dijaga itu aja. Gitu. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah artinya itu keluar dari sistem ini nggak usah. Mau di kerjaan, mau di jalan, mau ini tinggal diupdate aja sistemnya. Nah, kan? Nah, harapannya reseller ini ketika Regar Friend di launching, sistemnya juga sudah hampir sama dengan agen dan brand dengan manajemen itu sama. Ya. Jadi ayo belajar. Nah, permudah diri Anda. Ini bisnis yang menurut saya semakin dijalankan dengan bagus, semakin waktu kita longgar, spending time kita untuk keluarga jadi lebih berkualitas. Oke, dan itulah kan ciri pebisnis sukses itu kan bukan ketika dia sukses dari finance-nya saja, tapi bagaimana juga dia bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, orang-orang yang dia cintai.
Oke. Jadi semoga malam hari ini Om dan Tante semuanya ya, bisa mengambil uh, manfaat dari apa yang saya sharing gitu. Nah, nanti besok-besok kita akan lebih mudah lagi untuk membahas materi atau pertanyaan-pertanyaan Om dan Tante dengan ya alat bantu yang sudah ada hari ini yang bisa saya pakai untuk membuat konten. Oke, selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People.